Ini kisah nyata. Kali ini tidak anekdot, kisah nyata. Ada wartawan internasional ngeliput Ramlah. Ramlah itu di Gaza, ya, di Palestina. Wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris. Dijak ngomong bahasa Arab. Terus dia bilang saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya bisanya ngomong Inggris. Tapi apa yang terjadi setelah sholat? Si Indonesia ini jadi imam pakai sholat jariah lagi. Baca bismillah benar, bismillahi jar karena mudhof ilaih. Terus ketika iktidal ya benar, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi benar. Ketika tahiyat ya benar, at-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Sama orang Arab ini diambungi. Orang Arab kalau senang orang itu dicium. Kamu tawaduk, sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab. Karena orang Indonesia sekali sholat itu nggak ada yang salah. Meskipun benarnya karena hafalan, tapi bagi yang ahli nahwu itu hebat. Misalnya kita kalau ngapalkan kan bismillahi, bismijar karena ba, Allahi jar karena mudhof ilaih, ar-rahmani jar karena sifat, ar-rahimi karena sifat, alhamdu rofa karena mubtada, lillahi jar karena ada huruf jarli, robbi jar karena sifat. Sebetulnya tidak karena pinter, tapi karena hafalan. Tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus. Rabbana lakal hamdu, ya kan, alhamdu rofa, terus mil'us samawati ya rofa karena sifat. Sehingga terus orang Indonesia kalau sholat di Timur Tengah itu dipuji karena makhrajnya ya benar, rofa nasabnya juga benar. Nah itu di negara lain tidak ada nggak Indonesia. Orang Cina itu sering bikin marah orang-orang Arab karena kalau dongo itu nggak fasih kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kalau dongo ya Allahumma, Allahumma, tohir, tohir, qalbi, qalbi. Orang Cina, ini yang jadi guyon di Arab. Allahumma, Allahumma, tahir, tahir, kalbi, kalbi. Gitu. Itu kan bedanya aja. Itu orang Arab pertama membiarin. Lama-lama, kalbun-kalbun entak. Gitu. Maksudnya asu-asumu. Gitu. Karena dia bilangnya qaf itu kaf. Jadi kalau Allahumma ada Allah tohir, kalau aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun kan. Tapi kalau qalbi itu ati ingsun, tapi kalau kalbi anjing ingsun. Bedanya qaf sama kaf. Ana arah ya kalbun entak. Asu-asumu maksudnya kan. Tapi padahal orang Cina itu paling dilihat teksnya ya pakai qaf. Orang Indonesia enggak, mulai kecil dilatih sak fase-fase. Sampai ya sulit betul latihan Fatihah itu. Kalau di Kudus malah sampai 3 bulan Fatihah itu. Sampai at-tahiyyatu, kurang lagi, kurang bersih. At-tahiyyat sampai gitu. Sampai ada cerita itu orang dipanggil maftuhin itu enggak melengak, harus maftuhin. Baru melengak. Tapi barokahnya itu orang Indonesia kalau dongo memang benar-benar Allahumma tohir qalbi. Ya Allah sucikan hati kami, bukan tahir kalbi. Karena sekali jadi kaf itu maknanya anjing saya. Ya Allah sucikan anjing. Jadi ini orang Indonesia. Jadi kata Mbah Mun, dawe Mbah Mun, illaka fatal linnas, bahwa agama ini milik semuanya. Itu diantara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini, orang yang belajar di Indonesia itu pengetahuannya Islam, pengetahuannya tentang Islam itu tidak kalah sama yang belajar di Al-Azhar, sama yang belajar di Arab Saudi. Makanya ini PR-nya UMM, PR-nya IAIN, PR-nya UIN. Bisa enggak sealim mereka dalam bahasa Arab? Nah, bahasa Arabnya man anta, ana zaidun. Jangan sampai, karena kita di sana ini kadung dibully. Orang Arab tuh kalau bully kita, sampai tak kasih cerita. Itu ngawurnya Masya Allah. Kata dia, ada anak orang Indonesia haji. Si anaknya orang Indonesia dijotos sama anaknya orang Arab. Dijotos, dipukul. Singkat cerita terus si orang Indonesia nggak terima, anaknya yang orang Arab dipukul. Yang balas bapaknya. Orang Arab tanya, lima ada dorobta ibni, kenapa kamu mukul anak saya? Itu orang Indonesia bahasa, wah aku biasa. Jadi hanya bilang gitu. Artinya anak saya dihada ya maka tak ada. Bahasa Arabnya gitu. Anak saya dipukul maka saya balas
mukul. Itu orang Arab mantuk-mantuk oh gitu. Paham? Suatu saat ada orang Indonesia itu sama orang Arab itu dilus-lus itu ya digini-giniin. Karena dia latihan bahasa Indonesia, latihan bahasa Arabnya itu masih mufrodat. Jadi kalau ngartikan yadun itu tangan, saro itu jalan. Jadi kalau jalan ya saro-saro. Roksun itu kepala, ana itu ingsun. Jadi karena dia nggak ngerti penggunaannya, itu bahasa Arabnya itu yadun anta, jadi bukan yaduka tapi yadun anta, berarti tangan kamu. Saro-saro itu jalan-jalan. Ala roksi anak yang atasnya sirah ingsun. Jadi mestinya yang benar kan yaduka saro ala roksi atau gitu. Tapi enggak dipotong-potong. Yadun tangan kan, anta kamu, berarti tangan kamu. Saro-saro jalan-jalan. Roksun itu sirah anak ingsun, berarti di atas kepala saya. Orang Arab tertawa-tawa, tapi paham maksudnya seperti itu. Jadi kita ini dibully di Arab itu Masya Allah. Jadi akhirnya lahirlah ulama-ulama tadi yang saya sebut tadi. Bahkan pernah lama sekali ulama Indonesia itu jadi master di Arab Saudi, yaitu Senawi Banten. Itu kalau orang sana bilang itu Sayyidu Ulama Il-Hijaz, top-topnya ulama Mekah Madinah, padahal beliau orang Indonesia dan dimakamkan di Ma'la itu dekat makamnya Sayyidah Khadijah karena sangat dihormati. Nah di antara sebab dihormati adalah ketika orang memahami syahid, maknanya pokoknya maktulal kafir. Syahid itu adalah orang yang kalau perang itu mati di medan perang. Itu Imam Nawawi merinci secara detail. Kalau dia perang supaya tujuannya mati syahid cepat ke surga, berarti dia nuruti hadzun nafsi, ingin cepat ke surga. Tapi dia lupa bahwa dia dengan terbunuh pasukan Islam berkurang kekuatan. Maka syarat perang yang benar adalah ya ingin menang. Di mana-mana perang ya ilahi kalimatillah, supaya kalimat Allah itu menang, jangan ingin kalah. Soal dia mati takdir, tapi jangan ingin mati. Wah itu terus dikagumi. Ternyata memang, oh iya ya kalau pasukan Islam 10, kafir 10, kita ingin syahid, berarti ya kalau orang ingin syahid kan terus mungkin perangnya ada hati-hati, main ngawur saja terus kalah mati. Sudah apa kalon satu kan, terkurangi satu kan. Nah kalau semuanya 10 punya niat gitu, nah itu Senawawi. Senawawi itu orang yang begitu gampang nerangkan Quran. Bahkan ketika orang Arab kesulitan ngartikan famasaluhu kamasalil kalbi intahmil alaihi yalhas atau tatrubuna yalhas. Orang tomak itu ibarat kayak anjing. Anjing itu kamu kasih makan ya tetap melet, menjulur-julurkan lidahnya, kamu ndak ya ndak. Imam Nawawi ditanya, ma wajusibbi, lalu wajah tasbihnya di mana? Beliau menjawab fit tomak. Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji, nggak ada hewan yang mudah menerima ilmu kayak apa? Anjing. Sehingga Quran mengistilahkan wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan yang mudah diajari itu oleh Quran dibahasakan sudah menganjing. Karena anjing adalah hewan yang paling mudah apa? Diajarin. Itu diakui oleh Quran wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Tapi dia punya sifat yang sangat buruk sekali, yaitu nggak pernah puas. Makanya ketika Bal'am bin Ba'ura, ada tokoh yang kedonyan ya, itu kalau diistilahkan Quran walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamatsalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji karena paling mudah diajarin. Itu saya pernah ke Malaysia, diceritain sama polisi Malaysia. Anjing itu saking cerdasnya itu bisa deteksi CD palsu sama CD bajakan, asli sama bajakan. Itu kan gak kebayang. Kalau narkoba mungkin masih ada bau khusus ya. Atau mesiu atau bom masih ada bau khusus. Ini enggak. Anjing itu dilatih ngecek CD yang asli sama yang palsu. Wah itu kebablas itu pinternya itu. Itu harganya itu 1 miliar lebih. Paling mahal. Jadi mungkin bisa deteksi ini dosen betul apa abal-abal itu bisa. Itu kiai betul apa kiai pesanan itu mungkin bisa. Itu saya punya kitab namanya Al Hayawanul Kubro. Itu cerita prestasi-prestasi hewan.
itu yang berkuras-kuras sampai berjilid-jilid, itu ya cerita anjing. Nggak ada hewan sebaik anjing. Di bab itu ya, di bab sampai ya tadi ada anjing yang sangat loyal sama majikannya. Loyalnya Masya Allah, sopannya Masya Allah. Anjing itu mbok lama berbakti sama sampean, nggak mau tidur di ruang tidurnya sampean, dia tetap tidur di luar. Corong Jawa nggak ngelama. Suatu saat si raja ini minum, wisata minum. Pas mau minum diterjang sama anjingnya sampai tumpah. Kecewanya raja ini itu karena selama ini anjingnya sopan sekali. Sekedar ganggu di ruangannya nggak pernah, malah ini mau minum, minuman yang disukai diterjang anjingnya tumpah. Marah kan anjingnya di mana? Ternyata apa? Minuman itu, anjing ini tahu kalau minuman itu beracun, diracuni oleh musuhnya. Itu saking hebatnya anjing sampai ketika ngawal rajanya itu tidak sekedar ada penjahat atau maling. Bahkan trik-trik kayak minumannya diracun oleh orang lain itu anjingnya tahu. Sehingga pas mau diminum diterjang sampai terus supaya nggak keminum tadi. Makanya Quran istilahkan anjing itu apa? Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan piaraan yang kamu ajarin nanti sampai sepinter anjing. Makanya Ashabul Kahfi itu ketika ngajak anjing tadi, beliau tidur, anjing itu tidurnya bil wasit, wakal buhum basitun dzira'aihi bil wasit. Jadi dia tidur dalam posisi siaga. Loh coba, anjing itu nggak pernah sekolah. Karena dia posisi menjaga, tidurnya itu kayak siaga gini. Bukan ngorok semadep ke atas terlentang, itu enggak. Andai kan dia tidur terlentang itu kan yang mau mengganggu kan, wah asune turu, itu enggak. Dia tidur posisi siaga, makanya disebut lawit tolak ta'alaihim lawalaita minhum firaron. Kalau kamu melihat anjing itu pasti lari karena dia posisi siap merekam. Jadi tidur tapi posisi siap merekam. Jadi matanya tetap terbelalak kayak siaga. Padahal itu enggak diperintah, ya dia memang punya nalar untuk itu. Ini disebut wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Dan dalam teori modern juga gitu. Tapi dalam hukum Islam yang dianut mazhab Syafi'i itu anjing tetap najis. Ya sudah najis ya najis, tapi ada mazhab lain yang mengatakan tidak najis. Tapi tidak usah ngurmat anjing, geger nanti kalau rektor kampus punya anjing. Tapi ilmu itu bagus untuk kelangenan kadang. Andai kan tidak ada mazhab Malik, maka kita kesulitan menceritakan Ashabul Kahfi yang hewan piaraannya itu anjing. Tapi misalnya anjing disucikan, kita juga nanti susah menjelaskan hadis Nabi malaikat itu tidak masuk rumah yang di situ ada apa? Anjing. Maka ilmu itu, makanya kata Imam Sa'roni, sebagian ilmu itu memang kelangenan, tapi nggak boleh jadi praktek. Tapi harus ada. Misalnya begini, contoh paling gampang. Api dalam mazhab Syafi'i kan alat pensuci hanya dua, air dan tanah. Ya saya ulang lagi, air dan tanah, yaitu tanah untuk mensucikan najis anjing. Imam Abu Hanifah menambahkan api. Mazhab Syafi'i itu agak kesulitan ketika ada batu bata dibikin dari tanah-tanah yang bercampur kotoran. Mazhab Syafi'i akan kesulitan karena di situ ada najis yang jadi materinya bata. Hukumnya gimana kalau nanti dipakai masjid? Tapi barokahnya ada beberapa mazhab. Abu Hanifah mengatakan dan api. Jadi apa tadi air, tanah, api. Alasannya masuk akal. Ketika usatul mukminin, orang-orang mukmin yang ahli maksiat itu sebelum masuk surga, kalau dia dosanya banyak itu dibakar dulu supaya suci. Emas itu untuk memisahkan dengan materi lain juga harus dibakar. Berarti api termasuk alat. Artinya gini, batu bata yang materinya dari tadi najis sekalipun, ini menjadi suci karena ngalami pembakaran. Tapi kata Imam Sa'roni, ilmu ini hanya sebagai ilmu. Jangan sampai kalau kamu mau wudhu gak ada air terus membakar diri lah, ini ribet kan. Jadi ilmu itu sebagian memang untuk kelangenan. Karena kita butuh. Andai kan tidak ada mazhab Abu Hanifah, maka kita akan kesulitan pakai bata. Yang kita tahu cara bikinnya kadang di tempat yang kotor, di tempat yang najis. Tapi karena ini ngalami dibakar, maka hukumnya suci menurut mazhab Abu Hanifah.